Halo, salam kenal dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Franciscus de Gomez, salah satu dosen program studi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Video ini secara khusus dibuat untuk menjelaskan tentang pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Program studi PG PAUD mempercayakan saya untuk mengajar beberapa mata kuliah, antara lain mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran, mata kuliah Bimbingan dan Konseling, mata kuliah Psikologi Pendidikan, mata kuliah Penelitian Pendidikan, dan mata kuliah Filsafat Ilmu. Mata kuliah utama yang saya pilih dalam bidang pengajaran ini adalah mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran dengan bobot SKS 2. Ada 4 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan oleh kurikulum program studi PG PAUD kepada mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran ini. Yang pertama, mampu menjelaskan perkembangan dan belajar siswa. Yang kedua, mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran serta pendekatan-pendekatan yang dapat mengoptimalkan potensi perkembangan siswa. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep kemandirian belajar siswa. Dan keempat, mampu menjelaskan konsep penilaian belajar siswa. Masing-masing CPL ini dijabarkan ke dalam 4 CPMK. CPMK pertama menguasai konsep Psikologi Belajar dan Pembelajaran. CPMK 2 menguasai teori-teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. CPMK ketiga menguasai konsep motivasi dan kesulitan belajar siswa. Dan CPMK keempat menguasai konsep penilaian pembelajaran. Secara deskriptif, mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran didesain untuk membantu mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang hakikat belajar dan pembelajaran, ruang lingkup psikologi belajar dan pembelajaran, manfaat mempelajari psikologi belajar dan pembelajaran, makna belajar menurut teori Beaverisme dan penerapannya dalam pembelajaran, makna belajar menurut teori kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran, makna belajar menurut teori konstruktivisme dan penerapannya dalam pembelajaran, makna belajar menurut teori humanisme dan penerapannya dalam pembelajaran, motivasi belajar, kesulitan belajar, dan penilaian pembelajaran. Sistem perkuliahannya adalah tatap muka, belajar mandiri, dan penugasan terstruktur dengan alokasi waktu belajar sebagai berikut. Tatap muka 2 kali 50 menit. Beban belajar mandiri 2 kali 60 menit. Penugasan terstruktur 2 kali 60 menit atau setara dengan 340 menit per minggu. Sebelum pandemi COVID-19, perkuliahan dibuat secara tatap muka nyata. Namun, selama masa pandemi COVID-19, perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka maya atau pembelajaran online. Saya menggunakan aplikasi Moodle dan Zoom yang sudah disiapkan oleh lembaga, dalam hal ini Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng,
untuk memfasilitasi proses perkuliahan selama masa pandemi COVID-19. Dalam aplikasi Moodle, saya memasukkan RPS, materi-materi ajar, kuis, tes formatif secara tertulis, dan penugasan-penugasan terstruktur. Saya juga membuat forum diskusi di Moodle agar dapat berinteraksi dan mendukung proses belajar mahasiswa. Selain itu, saya menyelenggarakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan menggunakan fitur tes yang tersedia pada aplikasi Moodle. Dalam perkuliahan tatap muka, khususnya selama masa pandemi melalui aplikasi Zoom, saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah, di mana saya menyiapkan materi dan daftar pertanyaan penuntun untuk didiskusikan dan dijawab oleh mahasiswa. Kemudian saya menjelaskan materi melalui ceramah untuk menyimpulkan jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang sudah disiapkan. Untuk membangun kelancaran dan kesinambungan interaksi dalam perkuliahan, saya menggunakan Moodle dan grup WhatsApp mata kuliah ini. Selanjutnya, penilaian kelulusan mata kuliah ini mengikuti sistem penilaian yang ditetapkan oleh Unika Santo Paulus Ruteng, yang terdiri atas: pertama, penilaian proses yang mencakup kehadiran dalam perkuliahan dengan bobot 10%, aktivitas mahasiswa yang diperoleh dari capaian mahasiswa dalam mengerjakan kuis dan soal tes formatif pada setiap CPMK dengan bobot 10%. Penugasan terstruktur yang diperoleh dari capaian mahasiswa dalam mengerjakan penugasan terstruktur pada setiap CPMK dengan bobot 20%. Yang kedua, penilaian hasil. Ada 2 penilaian hasil yang dibuat. Yang pertama, ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Selanjutnya, saya akan memutarkan video pembelajaran yang pernah saya lakukan selama proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Baik, hari ini kita sama-sama akan mengikuti kuliah ya, pada mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Izinkanlah saya untuk share screen terlebih dahulu. Bisa dilihat pada layar komputer atau HP Anda? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Baik, dalam pertemuan sore ini, kita akan mempelajari makna belajar menurut teori Beatrice May. Sebagai pengantar, saya menampilkan satu gambar untuk dijadikan sebagai ilustrasi terkait apa yang kita pelajari, yakni pada sub CPMK yang pertama, yakni tentang lingkungan dan tingkah laku. Saya berikan kesempatan kepada Anda ya, untuk memperhatikan gambar yang ada pada layar komputer atau layar HP Anda masing-masing. Saya beri waktu kurang lebih 1,5 menit ya. Oke, silakan amati dengan cermat. Berdasarkan gambar ini, coba teman-teman sekalian, adik-adik sekalian,
menyebutkan komponen lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkah laku anak. Jadi coba sebutkan mana saja komponen lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkah laku anak. Silakan. Ira. Yang pertama Pak, guru. Yang pertama guru. Yang kedua Pak, sesama teman. Oke. Yang ketiga apa papan tulis? Tulis Pak. Baik. Yang lain? Kapur tulis. Tulis Pak. Matahari. Oke. Selain itu, mungkin ada lagi? Ada gambar Pak, gambar matahari. Gambar matahari di papan tulis Pak. Oke. Baik, setelah menyebutkan komponen lingkungan, coba identifikasikan tingkah laku anak ya yang dipengaruhi oleh lingkungan tersebut yang tadi Anda sebutkan. Yang pertama Pak, anak-anak melihat guru. Yang kedua, mereka melihat gambar yang ada di papan tulis. Ya. Mungkin ada yang lain? Jadi ada yang melihat guru, lalu melihat gambar di papan tulis. Melihat ke arah lain. Anak-anak sedang menulis. Ada juga anak yang sedang menulis. Apalagi? Ada juga anak yang meniru tulisan yang di papan. Ke arah lain Pak. Ada juga anak yang melihat ke arah atau ke tempat lain. Mungkin ada lagi? Coba perhatikan dengan baik. Oke. Baik. Dari apa yang tadi Anda sebutkan, baik yang terkait dengan komponen lingkungan maupun komponen tingkah laku, menurut Anda, apa itu apa itu lingkungan dan apa itu tingkah laku? Baik, tadi kan Anda sudah menyebutkan komponen-komponen lingkungan dari gambar ini dan komponen-komponen tingkah laku dari gambar ini. Jika demikian, coba Anda jelaskan apa itu lingkungan dan apa itu tingkah laku. Coba berargumentasi. Ya, Yurina, apa itu lingkungan dan apa itu tingkah laku? Kalau menurut saya Pak, lingkungan itu di mana terjadi kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya dan mineral Pak. Oke. Mungkin ada yang berpendapat lain, apa itu lingkungan? Silakan. Kalau menurut saya, lingkungan adalah hal atau objek yang menarik perhatian dari anak-anak ini sehingga menghasilkan perilaku dari anak-anak itu sendiri. Oke, ini menarik ya jawaban Teresia Tindung. Jadi menurut Teresia Tindung, lingkungan adalah hal atau objek yang menarik bagi anak, yang mempengaruhi anak untuk bertingkah laku. Oke. Jadi dalam hal ini tadi sudah disebutkan ya, komponen lingkungan yang menarik bagi anak itu adalah ada gurunya. Ya, ada gurunya. Kemudian ada papan tulis ya. Ada kapur tulis, ada gambar ya, yang membuat anak merasa tertarik, ini Tindung ya, dan memberikan atau menampilkan tingkah laku tertentu. Jika demikian, apa itu tingkah laku? Dari gambar ini ya. Saya Pak, Ya, silakan. respon atau reaksi yang ditunjukkan oleh anak seperti melihat, mengamati dan menulis. Baik.
respon atau reaksi dari anak ya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya ya. Seperti dalam gambar ini ada respon tadi, melihat gurunya, melihat gambar di papan tulis, menulis ya, ada juga yang melihat ke arah lain ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Baik, dalam konteks teori behaviorisme ya, lingkungan itu merupakan segala sesuatu ya yang memberikan pengaruh ya bagi kemunculan tingkah laku. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang memberikan pengaruh bagi kemunculan tingkah laku. Oke. Dengan kata lain, tingkah laku muncul sebagai reaksi ya, atau respon terhadap pengaruh lingkungan. Jika demikian, maka dalam konteks ini ya, lingkungan dilihat sebagai stimulus yang memberikan pengaruh bagi kemunculan tingkah laku, dan tingkah laku dilihat sebagai respon. Pada tataran ini ya, lingkungan ya, akan berfungsi sebagai stimulus sejauh lingkungan atau bagian dari lingkungan itu memberikan pengaruh terhadap tingkah laku. Ya, jadi dalam konteks ini ya, lingkungan akan dilihat sebagai suatu stimulus ya, sejauh lingkungan tersebut atau bagian-bagian terkecil dari lingkungan tersebut memberikan pengaruh bagi kemunculan tingkah laku. Dan karenanya tingkah laku dilihat sebagai reaksi individu terhadap pengaruh lingkungan yang bersifat dapat diamati dan relatif menetap. Ya. Selanjutnya dalam konteks teori behaviorisme, ya, lingkungan itu merujuk pada semua situasi nyata di mana organisme atau bagian dari organisme itu eksis. Ya. Jadi lingkungan itu bisa dilihat sebagai segala sesuatu yang ada di dalam diri individu itu sendiri atau organisme itu sendiri maupun yang ada di luar dirinya. Contoh, ketika seseorang menggaruk kulit pipinya, ya, itu karena di bawah kulit pipinya ada stimulasi yang mendorong tingkah laku menggaruk. Berarti, ya, bagian bawah kulit pipi itulah yang dilihat sebagai stimulus. Tidak semua pipi atau tidak semua bagian dalam dirinya, hanya bagian-bagian kecil ya, yang memberikan pengaruh sehingga munculnya reaksi. Dalam contoh tadi, reaksinya berupa tingkah laku menggaruk. Oke. Baik, lalu yang berikut, ya, menurut teori behaviorisme, lingkungan itu bersifat luas. Ya, lingkungan itu bersifat luas. Dan bagian-bagian lingkungan yang tidak berpengaruh terhadap tingkah laku, ia tidak dilihat sebagai stimulus. Ya, saya ulang, bagian-bagian dari lingkungan yang tidak memberikan pengaruh bagi kemunculan tingkah laku tidak bisa dilihat sebagai stimulus. Ya, dengan kata lain, hanya bagian-bagian lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap kemunculan tingkah laku itu saja yang dilihat sebagai stimulus. Dalam hal ini sering disebut dengan stimulus function bagi bagian lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap tingkah laku. Ya. Baik, kemudian ya, dari uraian tadi, menurut Anda apa hubungan antara
lingkungan dengan tingkah laku. Dari uraian ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tingkah laku selalu berkaitan erat dengan lingkungan. Ya. Tingkah laku selalu dilihat sebagai akibat dari pengaruh lingkungan. Karena itu hubungan antara keduanya bisa kita lihat sebagai hubungan yang bersifat kausalitas, hubungan sebab akibat, di mana tingkah laku menjadi akibat dari penyebab yakni lingkungan. Baik, yang berikut dari uraian tadi, apa makna belajar menurut teori behaviorisme? Apa makna belajar menurut teori behaviorisme? Tadi kita sudah jelaskan apa itu lingkungan, apa itu tingkah laku, bagaimana hubungan antara lingkungan dan tingkah laku dalam konteks teori behaviorisme. Sekarang kita belajar tentang apa makna belajar menurut teori behaviorisme. Oke. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar komputer atau layar laptop atau layar HP Anda masing-masing. Di situ diceritakan atau diilustrasikan kondisi anak yang belum belajar, kondisi anak dalam proses belajar, dan kondisi anak sudah belajar, sesudah belajar. Anggap saja anak ini diberi nama Reddy, Jadi Reddy, seorang siswa kelas 2 SD, awalnya belum memiliki kemampuan berhitung penjumlahan. Jadi ini kondisi belum belajar. Kemudian ia belajar tentang konsep penjumlahan. Ia dibantu oleh gurunya, bisa dilihat pada gambar ini. Anggap saja ini ibu gurunya, ini bapak gurunya, Ia dibantu oleh gurunya. Gurunya memberikan Reddy sempoa, tabel penjumlahan, dan menjelaskan cara-cara menyelesaikan soal-soal penjumlahan, serta memberikan soal-soal latihan penjumlahan. Jadi itu proses belajar yang dilakukan oleh Reddy. Gurunya memberikan dia sempoa, tabel penjumlahan, kemudian menjelaskan kepadanya cara-cara menyelesaikan soal-soal penjumlahan, serta memberikan soal-soal latihan penjumlahan. Jadi gambar pada proses ini. Jadi proses belajarnya kurang lebih dijelaskan demikian. Sepulang sekolah, ayahnya menanyakan kepada Reddy tentang materi yang dipelajarinya hari itu di sekolah. Dengan polos, Reddy mengatakan bahwa, "Ayah, hari ini kami belajar tentang penjumlahan." Mendengar jawaban tersebut, ayahnya memberikan soal penjumlahan kepadanya. Ayahnya berkata, "Reddy, 5 buah jambu ditambah 3 buah jambu sama dengan berapa?" Reddy menjawab, 8 buah jambu, ayah. Ayahnya bertanya lagi, "Kalau 4 buah pisang ditambah 6 buah pisang, jumlahnya berapa?" Reddy menjawab, 10 buah pisang, ayah. Dalam pandangan behaviorisme, belajar itu dimaknai sebagai perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Baik, dari gambar ini, ini proses interaksi antara stimulus dan respon. Jadi,
seperti yang tadi dijelaskan ya dalam ilustrasi itu, maka stimulusnya adalah sempoa, tabel penjumlahan, ya penjelasan yang diberikan oleh guru, ya jari tangan sebagai alat bantu untuk menghitung, ya. Lalu media-media yang lain, soal-soal yang lain, itu semua adalah stimulus, ya, yang memberikan ya reaksi atau respon tertentu terhadap Redi dalam ilustrasi tadi. Di dalam konteks ini, ya, belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi stimulus dan respon. Jadi itu interaksinya. Oke. Tingkah laku baru sebagai hasil belajar itu terbentuk karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ya. Jadi dalam gambar ini, ya, guru itu adalah lingkungan atau stimulus bagi ya bagi siswa. Oke. Kemudian ya tabel sempoa, ya, jari tangan dan lain sebagainya. Lalu setelah belajar, kamu bisa lihat pada gambar berikutnya paling bawah, itu anak itu sudah bisa menyelesaikan soal penjumlahan yang dimiliki oleh gurunya. Dari uraian ini, maka kita bisa mengatakan bahwa hasil belajar itu terlihat pada perubahan tingkah laku. Ya, jadi hasil belajar itu ya dimaknai sebagai perubahan tingkah laku, sebagai akibat adanya interaksi antara lingkungan dan individu atau antara stimulus dan respon. Namun tidak semua tingkah laku dilihat sebagai hasil belajar menurut teori behaviorisme. Hanya tingkah laku yang bersifat ya dapat diamati dan relatif menetap itu saja yang dilihat sebagai hasil belajar. Jadi kalau misalnya setelah proses belajar beberapa minggu kemudian kepada Redi ditanyakan lagi 3 buah jambu ditambah 5 buah jambu, dan Redi tidak bisa menjawabnya dengan benar, maka kemampuan ya tersebut tidak bersifat menetap, dan karena itu Redi tetap dianggap belum belajar. Baik, sebagai penutup saya memberikan ya, 3 gambar lagi. Ada gambar lingkungan atau stimulus, ada gambar respon atau hasil belajar. Baik, dari 3 gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa ya, belajar dalam konteks teori behaviorisme itu adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya dalam bentuk tadi hasil belajar ya. Jadi setelah proses belajar, anak bisa memahami apa yang dipelajarinya. Menurut teori behaviorisme, apa yang terjadi antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan dapat diukur. Jadi apa yang terjadi itu tidak penting. Yang dilihat itu adalah sejauh mana stimulus atau bagian-bagian dari lingkungan itu memberikan respon dalam tingkah laku. Yang dilihat pengaruhnya terhadap tingkah laku. Ya. Teori behavioristik mengutamakan pengamatan dan pengukuran, sebab kedua hal ini ya, merupakan indikator untuk menentukan terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku. Jadi untuk menentukan apakah seseorang telah belajar itu bisa dilihat dari tingkah lakunya, perubahan tingkah laku yang bersifat dapat diamati dan dapat diukur.